Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lentera, selamat datang kembali di channel Lentera Perempuan. Baik, terima kasih atas atensi sahabat-sahabat Lentera semua yang sudah setia menonton podcast kita sebelum-sebelumnya. Baik, kita kali ini sudah masuk ke podcast yang ke-7 ya. Oke, tema kali ini adalah sindrom geriatri atau lansia. Oke, langsung aja nih kita tanya-tanya ke Ibu Nurna Septianingsih ya. Baik, Bu Nurna, apa saja karakteristik dari sindrom geriatri? Baik, yang pertama, kenapa kita perlu bahas tentang sindrom geriatri ini? Karena menurut WHO, Indonesia termasuk 3 besar, peringkat ketiga negara terbesar jumlah lansia. Dan nyatanya di beberapa kota besar tinggi sekali angka kekerasan pada lansia. Jadi kita sebagai ibu, sebagai anak, kita harus belajar juga bagaimana cara berbakti pada orang tua. Karena anak meneladani kita, karena anak mengkopi, gitu ya. Jadi memang kita perlu paham beberapa hal tentang lansia, yaitu apa yang disebut dengan lansia, yaitu orang yang lanjut usia di atas 60 tahun. Ada beberapa perubahan pada dirinya. Yang pertama, perubahan fisik yang bisa kita lihat karakteristiknya, yaitu biasa rambutnya memutih atau uban, kemudian matanya mulai kabur, kemudian lututnya sudah mulai tidak kuat menopang tubuhnya, kemudian penurunan otot-otot ditandai dengan sering jatuh, sering terpleset, gitu kan. Kemudian menurunnya ingatan atau fungsi otak. Ada lagi perubahan psikis atau psikologisnya, misalnya merasa tidak produktif lagi, kemudian cemas berlebihan, merasa kesepian, karena kan kalau usia 60 ke atas itu kan rata-rata anaknya sudah berkeluarga, ada yang pergi merantau di bawah suaminya atau pekerjaan gitu kan. Jadi biasa ayah ibu tinggal berdua, nenek kakek, atau bahkan kalau pasangannya sudah duluan dipanggil Allah sendiri begitu ya. Jadi merasa kesepian, dia merasa namanya sarang kosong. Dia melihat satu persatu kamar anaknya yang dulunya di sini ditempati si kakak, abang, adik, rame riuh rumahnya, dan sekarang dia merasa sendiri. Ya? Jadi banyak sekali ciri-ciri psikis yang bisa kita lihat, yang awalnya misalnya nenek kakek bekerja, berkarir, atau profesinya dagang gitu ya. Ketika fungsi tubuhnya sudah menurun, ya sudah lemah, dia merasa insecure, ya, merasa tidak berguna lagi gitu ya. Jadi ada lagi tentang finansial misalnya kan, dulu yang produktif menghasilkan uang, punya gaji, sekarang nggak punya lagi, nggak mampu lagi untuk bekerja begitu. Jadi ada rasa-rasa tidak percaya diri, rasa-rasa yang membuat turunnya rasa untuk bangga pada dirinya. Jadi wajar sekali dan maklumilah kalau orang tua kita mungkin ada tingkah, perilaku, dan perkataan yang menyebalkan, karena memang sudah waktunya usia segitu. Jika ia tidak selesai ketika di masa lalunya, di usia remajanya, awal menikahnya, punya anak 1, 2 gitu, tidak selesai, maka polanya akan diulang ketika di lansia ini. Ya, jadi dia akan mengulang-ulang perkataan yang dulu dia belum selesai atau belum maafkan. Dia akan mengulang perilaku yang dulu dia belum selesai fase-fasenya begitu. Jadi tugas kita sebagai anak adalah mendengar, sering-sering didengar. Karena banyak sekali Bu Ama, orang tua yang nyatanya di rumahnya sendiri dia bicara sendiri. Kasihan kan ayah ibu kita bicara sama tembok, dia pengen ngeluarin, dia pengen ngobrol, tapi nggak ada teman ngobrol, nggak ada yang dengar gitu. Jadi sempat
biarkanlah anak-anak untuk bergantian mengunjungi nenek kakek, atau kalau ada biasanya nih ada cucu yang paling disayang, biasanya itu ada cucu itu yang sering menjenguk atau datang ke rumah nenek kakek, biasanya dia akan bahagia ya. Kemudian polanya memang misalnya dia ngomong sama anak A lain, ngomong sama anak B lain, istilahnya kayak kambing hitam kan, atau adu domba gitulah, memang begitu gitu kan. Atau memutarbalikkan fakta, misalnya sama anak yang A diberi uang, dibilang gak diberi uang, sama anak B dimasakin, nggak dikasih makan, katanya nggak dikasih makan, kelaparan gitu. Itu memang begitu polanya gitu. Harus maklum, ya maklum nih, karena memang kalau kita flashback lagi ke belakang Bu Ama, orang tua kita yang akhir tahun 60, 70 ya, hidup di zaman 90-an yang keras sekali ya hidup dulu ya, tuntutan hidup, beban ekonomi dulu memang zaman susah, krisis moneter gitu kan. Abis itu kemudian sisa-sisa penjajahan Bu Ama, orang tua kita yang pernah menyaksikan kekerasan waktu penjajahan Belanda, Jepang, itu mereka cenderung memang perilakunya tidak bisa dikendalikan, atau memang kita merasa kok gini ya, sakit banget gitu perkataannya, perilakunya tuh nyebelin, buat kesel gitu. Memang itu memang seperti itu polanya. Nah, kemudian orang tua kita, misalnya ibu kita yang dulunya di sekitarnya itu lingkungannya toksik, apakah suaminya, apakah mertuanya, apakah iparnya, atau dirinya sendiri yang memang belum selesai pada orang tuanya dulu. Jadi itu keluar mencari jalan di usia lansia ini. Dia keluarkan, dia cicil satu persatu. Siapa anak yang di dekatnya, itulah yang memang Allah pilih untuk menjadi ladang amalnya, menjadi jalan surganya, untuk sabar, untuk menerima, untuk lapang dan lega hatinya bahwa orang tuaku seperti ini, tidak bisa berubah lagi. Jadi geriatri ini dia fasenya sudah tidak bisa menerima ilmu baru. Dia menolak ilmu baru dan dia pakai ilmu lama, diulang. Jadi kalau memori lamanya, misal ada menantunya yang sebelum ia usia 50, menantunya ini baik. Nah, ternyata ketika dia sudah lansia, menantunya ini berubah menjadi kurang baik, zalim terhadap dirinya. Dia tetap berpikiran, dia tetap memperlakukan menantunya ini baik. Atau sebaliknya, sampai dia tua, dia tetap benci sama si menantu ini, karena dari awal dia muda dulu, dia melihat menantu ini kurang baik. Meskipun sudah berubah ya? Meskipun sudah taubat, sudah berubah, sudah membaik perilakunya, dia tetap di memorinya menantuku ini kurang baik. Gitu. Memori lama yang dipakainya. Jadi kita nggak bisa nasehati, kita nggak bisa ceramahi, kita nggak bisa gini loh ma, gini loh pas sekarang ilmu gini, itu nggak bisa tuh. Parenting zaman dulu itu nggak bisa, ada mitos-mitos begitu, ini keliru, nggak bisa kita nasihati. Kita jangan ngajari orang tua kita lansia, mereka yang ngajari kita bicara gitu ya kan. Jadi karena kita sudah dibesarkan, sudah dididik, diberi fasilitas, dan hari ini kita terang sekali ilmu dari mana saja, maka diri kitalah yang berubah, diri kitalah yang menerima, kitalah yang berusaha lapang dan lega untuk memaklumi dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena memang kebaikan orang tua nggak bisa dibalas sampai kapanpun. Kita bisa berbakti dengan menerima dan mendengar, karena memang kemampuan mendengar butuh latihan, butuh proses. Bahwa untuk mendengar saja kita butuh nutup mulut kita kebiasaan kan. Kalau buat ngomong, saya ngomong nggak tahan, suka nggak tahan untuk motong, untuk menyela, untuk menghakimi. Jadi butuh latihan untuk oh iya mak, gitu ya mak, oh ayah sakit, nggak apa-apa, ayah boleh sakit. Kan mereka biasa yang dikeluhkan tentang penyakit, ya
ya fisiknya, sakit kepala, sakit bahu, sakit perut, sakit kaki gitu kan, dengar aja, dengar. Karena memang udah seputaran kesehatan ujiannya. Mama jangan merasa bersalah, Mama nggak usah merasa bersalah karena kami juga nanti ada di fase seperti itu. Ayah boleh sakit, nggak apa-apa ya sakit. Jadi terima, validasi perasaan mereka. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Kebutuhan lansia agar mereka bahagia di usia senja itu apa itu menurut Nani? Kebutuhannya ya tadi seperti yang saya sampaikan, kebutuhan didengar, kebutuhan untuk berkumpul sama keluarganya, terhubung sama semua anaknya, terhubung dengan orang-orang terdekatnya, tetangga, teman, saudara-saudaranya masih bisa terhubung. Secara apapun sekarang kan sudah bisa video call ya Bu Ama ya, gitu ya. Enak ya. Jadi cara kita merawatnya adalah dengan memberinya tempat yang nyaman sesuai kebutuhannya. Misal kita sediakan di kamarnya kamar mandi yang dekat dengan tempat tidurnya. Karena kan kalau sudah lansia bentar-bentar BAK gitu ya, memang sudah otomatis gitu ya, pipis gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari tempat tidurnya. Kemudian sirkulasi udaranya harus bagus, tidak pengap, tidak bau gitu. Kemudian diperhatikan kebersihan kukunya, kebersihan telinganya, kebersihan wajahnya atau bulu-bulu di tubuhnya dibersihkan rajin gitu. Ada sih beberapa lansia yang mereka kayak anak kecil, kayak anak batita itu Bu Ama, mereka menolak untuk dibersihin, nggak mau. Kita rayu, benar-benar rayu, frekuensi kita diturunkan seperti batita kita. Mau lah ya sini ya, nanti kita beli apa? Di bubur, di buah ya, sedikit aja rayu, turunkan frekuensi kita memang. Nanti dijanjiin atau dipuji, diberi sentuhan gitu memang. Jadi diperhatikan kebersihan tubuhnya, semua harus dibersihkan dalam telinganya gitu kan. Kemudian mulutnya diperhatikan, kadang nggak bisa bicara lagi, susah bicara, ternyata ada sariawan gitu, kayak anak kecil kita seperti itu juga. Atau kita perhatikan tempat ibadahnya, kadang ada najis gitu kan, harus sering-sering dibersihkan, disucikan, dipel. Dan kebutuhan lain adalah aktualisasi dirinya. Seperti apa itu? Misalnya dia masih bisa diterima di lingkungan keluarga, masih dimintai pendapat gitu, masih dimintai kritik sarannya, atau kita libatkan dalam kegiatan yang tidak berat-berat, tidak besar-besar, yang tidak membutuhkan banyak tenaga kan. Kemudian sering dipuji. Kalau dia sudah mulai biasa insecure dengan tubuhnya kan, dengan fisiknya, mama udah tua, mama udah ubanan ini gitu, coba kita ambil fotonya lama waktu masih muda gitu. Papa gagah deh dulu, masya Allah cantik banget ya mamaku ya dulu ya, glowing, mancung, misalnya kita bilang bibirnya merona gitu. Beruntung deh punya mama, dikasih sama Allah begini cantiknya, ayah yang gagah gitu. Jadi kita puji gitu waktu dia lihat fotonya yang lama, foto kita muda gitu kan. Kemudian banyak faktor memang yang mempengaruhi ia bisa sehat secara mental. Misalnya masih beraktivitas, masih belajar, masih terlibat dalam pendidikan apapun, misalnya pendidikan agama, ikut pengajian, ikut wirid, kemudian masih dilibatkan dalam acara keluarga besar, arisan keluarga, kemudian senam, misalnya senam lansia kan ada senam jantung sehat ya, bisa ikut pelan-pelan gitu. Ada olahraganya, diperhatikan makanannya sehat dan bergizi. Kemudian tentang makanan ini kita nggak perlu terlalu protek, karena lansia makannya udah nggak banyak, mereka udah menurun ya gitu, mungkin di lambungnya sudah mengecil. Jadi kalau gitu mereka minta, kasih aja walaupun sedikit. Jangan apa-apa mama nggak boleh ini, ayah ini pantangannya ini, pokoknya penyakit ini mama nggak boleh makan ini, tapi mama pengen, nggak boleh.
makannya dari mana, gizinya dari mana, nanti tulangnya rapuh kalau nggak dapat gizi. Jadi biar aja, kasih aja tapi sedikit ya. Kemudian untuk tadi ya, relasinya pada anaknya harus baik gitu. Jadi kalau kita, kebetulan saya dekat sama orang tua, kemudian kakak jauh gitu kan, kadang orang tua bilang gini, kakakmu nggak datang ya gitu, kangen. Dalam agama nggak boleh ya kita kalau biarkan orang tua kita rindu sama kita berlama-lama, pulanglah, apapun itu pulanglah, usahakan gitu. Nah kalau saudara kita tidak menelpon duluan, tidak tanya duluan, kita boleh mengingatkannya dengan cara misalnya chat gitu atau nelpon, kak kayaknya mama kangen deh, kamu kapan bisa libur pulang ya, kasihan mama. Diingetin aja, karena jauh mungkin nggak paham keadaan orang tua kita gitu ya. Oke, begitu kira-kira Pak. Oke, baik Bu Nurna. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa tandanya lansia sedang tidak baik-baik saja? Lansia ketika ia depresi, ia biasanya sakit-sakitan, sering sakit-sakitan. Kemudian sering cemberut, merajuk, susah senyum. Walaupun dia lagi senang, lagi bahagia, dia susah senyum, cemberut aja. Dia merasa tidak berguna. Kenapa merasa tidak berguna ketika masa tua? Kenapa? Karena merasa diabaikan. Ini kita tidak menghakimi ya, tidak menjudge ya. Namun benang merahnya adalah karena pernah mengabaikan. Oh, gitu ya. Ya, karena pernah mengabaikan sehingga memang merasa diabaikan. Kita kan sudah belajar tentang inner child yang pertama ya Bu Amaya. Iya, Jadi betul. kita nggak bisa nuntut anak. Kamu kan tahu orang tua harus kita taat, patuh, harus berbakti pada orang tua. Namun ada luka batin masa kecil yang belum selesai juga pada anak-anaknya. Inginnya berbakti, inginnya memperlakukan secara baik, secara ihsan, namun ketarik dengan luka-luka pengasuhan dari masa kecil, diabaikan atau korban kekerasan pada orang tuanya. Jadi anak-anak merasa berat untuk merawat ketika tua. Tapi apapun itu kita memang harus memutus mata rantai, kita harus berusaha beranjak merubah. Kita memang harus lebih baik dari orang tua kita, dan generasi ke bawah kita memang harus lebih sehat dan bahagia ya. Kemudian ada satu hal yang menghinggapi wanita. Wanita yang single sampai akhir dia cenderung depresi. Yang tidak menikah maksudnya. Tidak menikah sampai akhir usianya. Tidak, karena ia tidak punya pasangan, ia tidak punya keluarga, tidak punya anak. Dia merasa sangat kesepian dan ada hal-hal di dalam kantung kasihnya memang yang belum tersalurkan. Jadi tumpukannya nanti ketika lansia. Ya. Kemudian ada banyak sekali lansia yang self harm, nyerah, pengen mati gitu. Karena dia lelah dengan sakitnya, karena dia lelah dengan kesendiriannya, kesepiannya. Disinilah butuh support system dari anak-anaknya, dari cucunya, dari keluarga besarnya, bahwa ia masih berharga, ia dibutuhkan, ia masih bermanfaat untuk kehidupan dunia ini. Dengan jalan apa? Kita support dengan ibadahnya harus bagus, harus hubungannya dengan Tuhannya harus baik. Kemudian terhubung baik dengan semua anggota keluarganya. Jadi nggak ada gap, nggak ada benteng, nggak ada yang terputus, tidak ada ganjalan lagi. Pastikan itu dan bantu orang tua kita untuk merilis, bantu orang tua kita untuk menyalurkan yang dulu belum selesai. Misalnya gini, saya merasa sangat kesal dan marah atau sedih ketika orang tua saya misalnya berkata kasar atau memaki, maaf, atau perlakuannya itu sangat tidak baik terhadap saya. Maka saya anggap saja saya sedang membantu orang tua saya untuk pulih. Itu caranya untuk reda. Atau kebiasaannya nih, ini banyaknya nenek-nenek ya, Bu Amaya. Dia cenderung untuk ngomongnya itu
gibah atau aib orang atau keburukan orang Iya, nih. iya. Itu berat gitu. Tapi pastikan diri kita penguatannya bahwa saya tidak menanggung kesalahan orang tua saya. Saya tidak dihisap atas dosa orang tua saya. Beliau tidak sadar dan memang ingin mengeluarkannya. Jadi saya jangan merasa bersalah, saya jangan merasa berdosa, karena saya sedang membantu orang tua saya untuk mengobati dirinya, untuk rilis, untuk menyalurkan perasaan yang belum selesai. Kita membantunya, jangan merasa bersalah. Allah lebih tahu niatnya kita semua, Bu Amar. Jadi kita cukup ini aja ya, Mendengar. mendengar dan memvalidasi kan? Iya, dengar aja, dengar sampai selesai. Karena kalau dipotong, kalau disela atau dikritik, dikasih saran, dijudge, itu marah, Tersinggung ya, tersinggung dan sedih ya Iya, pastinya dan ya. sedih. Oke, baik. Ya, sudah selesai ya pembahasan kita mengenai sindrom geriatri atau lansia ya. Semoga yang kita bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan membawa kebaikan untuk kita semua. Baik, sahabat Lentera, kesimpulannya adalah sumber bahagia orang tua yang pertama adalah berhubungan baik dengan keluarganya. Yang kedua, melibatkan orang tua untuk berpendapat. Yang ketiga, ada aktivitas, misalnya ikut pengajian, ikut senam, kemudian respon orang-orang sekitar yang positif tentang masa mudanya. Poin terpenting yang dibutuhkan lansia adalah mereka butuh didengar, kemudian menerima perasaannya dan memvalidasinya. Baik, terima kasih atas perhatian sahabat Lentera semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.